Halo, selamat datang di channel Saintik. Kali ini kita akan bahas bab 2 tentang logaritma ya di matematika peminatan kelas 10 semester pertama. Jadi logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari eksponen yang kalian udah pelajari di bab pertama dulu ya. Jadi kalau biasanya eksponen itu kan notasinya kayak gini. A pangkat N sama dengan B. Kalau di dalam logaritma, nanti notasinya jadi A log B sama dengan N. A log B sama dengan ini punya makna. Maknanya itu adalah A pangkat berapa supaya hasilnya bisa B, yaitu pangkat N. Langsung ke contoh ya. Kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, kalau dinotasikan dalam logaritma jadi 2 log 8 sama dengan 3. Ini berarti 2 pangkat berapa supaya hasilnya bisa 8, yaitu pangkat 3. Kemudian ada 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kalau di dalam logaritma menjadi 4 log 16 menjadi 2. Yang berarti 4 pangkat berapa supaya hasilnya bisa 16, yaitu pangkat 2. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kalau di dalam logaritma menjadi 3 log 81 menjadi 4. Maknanya 3 pangkat berapa supaya hasilnya bisa 81, yaitu pangkat 4. Kemudian istilah-istilah yang perlu kalian ketahui di dalam logaritma itu ada ini ya. A itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok ya, bagian ini. Kemudian B sebagai numeris atau bilangan ini, batas yang mau kita cari sebagai penentu berapa N-nya nanti. Kemudian ada N, ini eksponennya atau sesuatu yang sedang kita cari, sesuatu yang dicari dari logaritma. Kemudian berikutnya kita masuk di sifat logaritma. Jadi ada 12 sifat dari logaritma dan ini kalian harus hafal. Kalau semisal nggak bisa hafal, ya setidaknya kalian paham. Jadi sebenarnya sifat dari logaritma ini diadaptasi dari sifat eksponen. Ini ya, yang pertama ada A log 1 itu sama dengan 0, A log A sama dengan 1, A log A pangkat X sama dengan X, A pangkat A log Y sama dengan Y, A log X kali Y sama dengan A log X tambah A log Y, A log X per Y sama dengan A log X dikurang A log Y. A log X pangkat N menjadi N A log X. A log X itu sama aja dengan P log X per P log A. Nah, P-nya ini kalian bebas ya, mau isi bilangan berapapun boleh, asalkan sama. P yang di bagian pembilang sama di penyebut itu sama. Atau bisa juga kalian rubah jadi 1 per X log A. Kemudian berikutnya ada A log X sama dengan A pangkat N log X pangkat N. Terus A pangkat M log X pangkat N itu sama aja dengan N per M A log X. Jadi pangkatnya maju, yang belakang jadi pembilang, yang awal di M-nya ini, di A-nya jadi penyebut. Kemudian A log B kali B log C sama dengan A log C. Ini tinggal kalian umpamakan coret aja, set gitu ya. Kalian coret, jadi A log ini langsung nyambung ke sini, A log C gitu. Terus kalau X itu sama dengan Y, maka A log X itu nilainya sama aja dengan A log Y. Karena kan ya, ini X sama Y kan udah sama, berarti A log X itu pasti sama dengan A log Y. Nah, untuk A log 1 sama dengan 0, ini kenapa bisa? Karena gini, kalau A pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1 kan? Kemudian kalau A pangkat 1 hasilnya sama dengan berapa? A. Maka lahirlah ini ya, sifat yang nomor 2. Kemudian ini ya, A log X kali Y, kenapa bisa tambah? Karena ini, kalau A pangkat N dikali A pangkat M itu sama aja dengan A N ditambah M, pangkat N tambah M. Kalau dibagi berarti dia dikurang, seperti kayak ini, A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama aja dengan A
pangkat N dikurang M, ya kan? Kemudian kalau untuk yang nilai ini, N-nya tinggal ditaruh di depannya. Jadi N A log X gitu ya. Mudah ini, kalian setidaknya harus paham. Lebih baik lagi kalian bisa menghafal ini. Nanti kalian bisa mempermudah kalian ketika kalian mengerjakan soal-soal tentang logaritma. Kemudian masuk di bab ini nilai dari logaritma. Semisal ada log 12 ini ya, ini sebagai contoh aja. Log 12 itu nilainya sama dengan 1,079. Nah, bilangan satu ini disebut sebagai karakteristik bagian dari bilangan bulatnya ya. Kemudian yang di belakang koma ini disebut sebagai mantisa atau bagian desimalnya. Nah, untuk mantisa ini hanya bisa ditemukan kalau kita punya tabelnya atau bisa pakai kalkulator ya. Kalau bilangan karakteristik ini bisa kita hafal, bisa diketahui nanti. Nah, ini ya, nilai dari karakteristik log X itu ini. 1 X antara 1 sampai 10 berarti nilai log X-nya 0. Kalau 10 X itu ada di antara 10 sampai 100, itu sama dengan 1. Ingat ya, kalau dia 100 berarti dia nggak masuk yang nilai lognya 1, tapi dia masuk yang lognya 2. Kalau 1000 dia nggak masuk nilai lognya 2, tapi masuk nilai log yang 3. Kenapa? Karena yang ini 100 yang di bagian sini itu nilainya cuman ini lebih kecil. Kalau yang di sini 100 dia kan nilainya lebih kecil sama dengan berarti dia masuk yang bagian log X nya nilainya 2. Yang 1000 di bagian sini dia nilainya cuman lebih kecil. Sedangkan nilai 1000 yang di sini nilainya adalah lebih kecil sama dengan berarti dia masuk yang ini ya, baris keempat. Nilainya berarti nanti adalah 3. Sebagai contoh ya, kalau ada log 10 berarti dia 1. Nah, ini cara manipulasinya gini. Kita tinggal coret aja satu angka di bagian sini ya. Bentar. Kita tinggal coret aja satu angka di bagian sini. Set. Jadi 1 kan tinggal 1 digit. Berarti nilainya nanti 1. Ini 1, 1. Kalau yang 100 tinggal kalian coret satu angka, tinggal 2 digit kan? Berarti nilai lognya 2. Kalau yang 1000 tinggal kalian coret satu angka, tinggal berapa? 3 digit kan? Berarti 3. Gitu ya. Contoh yang ada di ini 210, kalian tinggal coret satu angka, tinggal 2 digit kan? Berarti nilai karakteristiknya adalah 2, titik-titik berikutnya. Untuk yang ini nilai dari log 55,9 ini tinggal kalian coret ya satu angka, tinggal 1, berarti nilai log dari 55,9 ini dimulai dari 1, bla bla bla. Nah, 9 ini kalian abaikan aja. Kenapa? Karena dia berada di bawah koma, di belakang koma, jadi itu diabaikan saja. Contoh lagi ya yang kayak gini, 7035,3. Yang di belakang koma gimana tadi? Diabaikan ya. Gak usah diperhitungkan. Tinggal kalian fokus di ini, 4 angka di depan koma. Kalian coret satu angka aja. Tinggal berapa? 3 digit. Berarti nilai karakteristiknya adalah 3, bla 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 bla. Untuk yang 1000 ini kalian tinggal coret satu angka, tinggal berapa? Tinggal 3 digit ya kan? Berarti nilainya adalah 3 gitu. Udah kan? Oke, sekarang kita masuk di contoh ya. Ini. Untuk yang pertama, soal pertama, ada 2 log 10 ditambah 2 log 12 dikurang 2 log 15. Masih ingat kan? Kalau ada log yang ditambah berarti dia sama aja dengan dikali. Kalau dikurang berarti dibagi. Sedangkan kalian bisa lihat kan,
Ini basisnya sama semua, 2. Berarti sifat yang itu yang dikali jadi tambah, yang dibagi jadi kurang itu berlaku. Jadi nanti tinggal gini aja. 2 log dalam kurung 10 ditambah jadi dikali. Kali 12 dikurang jadi dibagi. Bagi 15. Tinggal nih disederhanakan aja. Ini dibagi sama 5 dapat 2. Dapat 3 kan? Dapat 3 ya, dapat 3. Nah, 12 dibagi sama 3 dapat berapa? Dapat 4. Berarti nanti nilainya adalah 2 log berapa? 8 kan? 2 kali 4 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi jadi 2 log 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah, ini masuk lagi di sifat yang itu. A log X pangkat N, N-nya maju ke depan kan? Nah, ini nanti jadi gini. 3, 2 log 2. 2 log 2 nilainya berapa? Sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, ini ketemu. Berikutnya, yang nomor 2. 3 log 25 ini sama dengan 3 log berapa? 5 pangkat 2 dikali dengan 5 log 3 pangkat 4 kan? Ditambah 2 pangkat 2, ya kan 4 sama aja dengan 2 pangkat 2 log 2. Habis gini dibagi set sama 3 log. Nah, sama ini dikurang berarti dibagi. Kita gini aja. 3 log 36 dibagi 4. Nah, ini ya. Ingat, kalau ini ada pangkat, berarti pangkatnya ke depan. Jadi 2, 3 log 5 dikali sama 4-nya maju ke depan. Jadi ini 5 log 3 ditambah sama ini ya. Ini berarti ingat yang A pangkat N log B pangkat M, berarti M per N A log B. Jadi 1 per 2. 2 yang ini pangkatnya berapa? 1. 1 per 2 yang bagian sini pangkatnya 2, berarti per 2. Dikali 2 log 2. Dibagi sama 3 log 9. Nah, kemudian tulisannya nggak rapi banget, maaf ya. Nah, ini 2 bisa dikali sama 4 jadi berapa? 8. Kemudian 3 log 5 kali 5 log 3 ini dicoretkan set jadi berapa? Jadi 3 log 3 ditambah sama 1 per 2 log 2 dibagi sama 3 log 3 pangkat 2. 2-nya maju ke depan jadi 2, 3 log 3. Nah, 3 log 3 nilainya berapa? 1 kan? Set 2 log 2 nilainya berapa? 1. Ini kan tadi 2-nya maju ya ke depan. Langsung gini aja ya. 3 log 3 nilainya berapa? 1. Berarti tinggal 8 ditambah 1 per 2 per 2. Ini sama aja sama ini ya. Berarti 16, 17 per
2 dibagi 2. Hasilnya berapa? Adalah 17 per 4. Astaga, benar. 17 per 4. Per 4. Oke. Lanjut di soal ketiga. Ini ya. Ada soal log 4,5 sama dengan 0,653. Terus kita disuruh nyari berapa nilai dari log 450. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 4, ada 5. Ada 4, ada 5 juga. Berarti kita curiga nih, apa hubungannya 4,5 sama 450? Kalian masih ingat tadi ya pembahasan sebelumnya, yang di belakang koma ini dihiraukan saja, tidak usah dihitung, langsung diabaikan. Tinggal kita coret satu angka, nilai dikitnya berapa, tinggal 0 kan, udah gak ada soalnya ya, yang terakhir ini udah dicoret. Nah, itulah kenapa ini nilainya bisa 0. Sedangkan yang ini kita tinggal coret satu angka, tinggal berapa dikit, tinggal 2 dikit, berarti nilainya adalah 2, berapa yang di belakang koma, kita ambil yang ini. Jadi 653. Nah, mudah kan, tinggal gini aja udah ketemu jawabannya. Kemudian yang soal nomor 4, log 3 itu nilainya adalah 0,477. Log 5 adalah 0,699. Berapa nilai 375? Nah, 375 itu gini ya, log 375 sama dengan log dari 3 dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu berapa? 125. 125 dikali 3 hasilnya adalah 375. Nah, ingat kan, kalau perkalian berarti nanti jadi tambah kan, log 3 ditambah log 5 pangkat 3. Ingat, kalau ada pangkat di sini berarti pangkatnya maju ke depan, jadi log 3 tadi berapa? 0,477 ditambah sama 3 dikali log 5 tadi berapa? 0,699. Jadi gini, 477 ini kalau dikali 3 jadi berapa? 7 kan, 27, nyimpen 2, 27 ditambah 2, 9. Kemudian 3 kali 6 hasilnya berapa? 18, 19, 20. Nah, ini koma 2. Ini tinggal ditambah aja. Nilainya berapa? 14, nyimpen 1. 14 nyimpen 1 berarti 10 tambah 4. Oh, kan 14 nyimpen 1 berarti 17, betul 17. Di sini 1 tinggal 5,2. Nah, ketemu deh, ini jawabannya. Gimana? Mudah kan? Nah, matematika itu mudah. Nah, semangat ya buat kalian belajarnya. Oh ya, jangan lupa tekan subscribe-nya, share, sama like ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya biar setiap nanti channel Saintek ini upload video, kalian yang pertama kali diberitahu, oke? Oke, semangat, terima kasih.